Nanti kalau ada bahannya nanti silakan dilihat saja. Siapa lagi nih? Bisa dilihat bahannya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, jadi di sini terkait dengan kas ya, kas dan kas kecil ya, kas dan setara kas. Jadi bagaimana kita mencatat akun kas, ya, mencatat akun kas dalam hal ini tujuannya itu untuk bisa kita nilai atau angka mana yang mau kita jurnalnya, itu intinya. Karena nanti dalam transaksi itu terkadang ada yang ketinggalan atau ada yang butuh perhitungan dulu. Contoh misalnya kita ada kwitansi misalnya dibeli 10 unit 10 piece besi misalnya A 10.000. Terkadang secara total tidak disebutkan. Ini contoh nih. Makanya terakhir kita hitung dulu 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Nah, baru di jurnal lah debitnya beli besi, pembelian besi di debit, kreditnya kas 100.000, kan begitu. Jadi di sini di pembelajaran kita sekarang ini kita menentukan angka yang 10 kali 10.000 tadi. Gitu. Jadi terkadang bukti transaksi tidak selamanya menunjukkan angka yang harus kita jurnal. Ya. Bukti transaksi tidak semua atau tidak selamanya menunjukkan angka yang harus kita jurnal. Jadi dia butuh perhitungan kembali, butuh dihitung lagi. Nah, itu kondisinya. Apalagi kalau adjustment. Apalagi kalau adjustment itu nggak ada buktinya, harus kita hitung. Contoh misalnya nanti kan penyusutan, kan nggak ada buktinya penyusutan kalau nggak kita yang buat. Ya kan, dia kan berjalan begitu saja dia berjalan begitu saja. Baik, di sini tadi pembukaan teorinya ini mengatakan semua orang tentu mengetahui apa yang dimaksud dengan kas. Oke, sebentar ada yang interupsi sebentar. Oke, kita lanjut. Kelihatan? Udah kelihatan masih? Kelihatan, Pak. Jadi di sini disebutkan semua orang tentu mengetahui apa yang dimaksud dengan kas, yaitu semua jenis benda yang dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang ataupun jasa yang diperlukan. Jadi di sini intinya kas itu adalah ataupun uang itu adalah alat pembayaran. Ya, jadi di sini pendapatnya si Zaki Baridwan ini guru besarnya UGM. Ya. Memang dia sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang ataupun jasa. Nah, di sini disebutkan juga kalau di Quran kan seperti di surat Al-Kahfi itu, ya kan, di surat Al-Kahfi ketika pemudanya keluar untuk membeli barang yang mereka perlukan ataupun makanan yang mereka perlukan. Nah, di situ disebutlah bahwa ada uang yang berbentuk emas sebagai alat pembayaran. Ya, jadi udah dari zaman tempo edoeloe lah pokoknya.
zaman Al-Kahfi itu berapa tahun mereka di situ. Kita setelah dia, kan gitu ya. Itu aja bukan zaman Nabi Muhammad, itu tidak belum ada agama Islam di situ. Bukan nggak ada agama Islam. Belum ada ajaran syariat Muhammad Rasulullah SAW pastinya. Ya, tapi di situ kalau ditanya Islam, kalau kamu tanya Islam itu kapan munculnya atau kapan adanya, ya harusnya kamu jawab ya sejak Nabi Adam. Ya, Islam itu ada sejak Nabi Adam. Bukan nanti Islam muncul setelah kelahiran Nabi Muhammad, setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi. Enggak. Islam itu muncul ketika ada manusia. Cuman namanya sedikit berbeda-beda pastinya. Cara sholatnya pun, syariatnya pun berbeda. Tapi intinya adalah monotheism. Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. Jadi bukan Tuhannya banyak atau bukan Tuhannya benda ataupun makhluk, tapi Tuhannya memang si Sang Pencipta. Nah, itulah munculnya agama Islam itu di situ. Karena Islam sendiri artinya adalah keselamatan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tidak hanya di kita, di syariatnya sudah ada di Quran bahwa sebagai alat pembayaran, ya sebagai alat pembayaran. Jadi istilahnya kas itu merupakan suatu alat penukaran yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Nah, jadi uang di sini ataupun kas itu, kas akunnya ya, kas itu ibaratnya seperti mangkoknya. Kalau kita harus kebayang kas itu dalam proses akuntansi ataupun dalam ilmu akuntansi itu adalah mangkoknya, karena dia dalam bentuk akun, buku besar, ya cash and istilahnya kas dan setara kas, ya kan bahasanya apa setara kas itu, cash and equivalent, ya cash and equivalent, ya jadi equivalent kas dan karena bisa aja benda yang seperti kas, ya sebenarnya semua sih yang namanya alat pembayaran bisa dikategorikan kas, tapi ini kan kita lebih spesifik lagi, istilahnya benda yang dikategorikan kas. Nah, di sini disebutkan semua transaksi yang terjadi dalam akuntansi selalu diukur dalam kas. Ya, semua karena itu merupakan salah satu pos aktiva lancar, ya kan, dan aktiva yang paling liquid. Artinya paling sering berubah. Di sini ada bahasa liquid ya. Jadi kalau kalian perhatikan pun, kenapa laporan keuangan itu kasnya di atas? Apakah saya sudah sebutkan? Apakah pernah saya sebutkan di kelas ini? Kenapa di laporan keuangan itu kasnya di atas itu? Atau ada istilah kas ya, liquid. Nah, coba liquid itu maksudnya apa? Liquid itu apa maksudnya? Ya. Mudah dicairkan atau ditukar. Cair ya, liquid itu yang menurut pengertiannya adalah cair kan gitu ya. Nah, kadang-kadang cair itu maksudnya apapun kurang ngerti juga kita ya bahasanya. Kenapa bisa dibilang liquid? Ya, tapi tadi disebutkan sama kawan kalian bahwa sebenarnya pengertian liquid di sini artinya cepat digunakan, ya kan, semakin. Jadi kenapa di atas itu kas? Karena dia paling cepat digunakan, bisa digunakan untuk alat pembayaran. Di bawahnya apa? Di bawahnya surat berharga, di bawahnya lagi ada piutang, di bawahnya lagi ada persediaan. Persediaan bisa nggak berubah menjadi uang? Bisa, tapi butuh proses. Ada stepnya. Aset tetap bisa, Pak? Bisa. Tapi jadi kecepatan menjadi kas itu yang diutamanya di atas ya. Kecepatan itulah menjadi dasar urutan. Nah, kenapa makanya kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset lain-lain kan gitu ya.
itu adalah urutannya itu dasarnya kecepatan berubah menjadi uang. Terus kecepatan, semakin cepat dia semakin ke atas. Yang paling atas ya kas lah, apalagi ya kan? Karena memang dia adalah kas kan gitu kan, karena akunnya adalah akun kas. Jadi kas itu jadi kecepatan untuk itu kalau di umum ya di Amerika. Tapi kalau kamu ke Australia pun ada beberapa pencatatan kasnya malah di bawah. Kasnya malah di bawah, yang aset tetapnya malah di atas. Dia agak kebalik. Jadi jangan bingung ketika lihat laporan tutup, iya kasnya kok di bawah ya. Aset tetapnya kok di atas. Semacam formatnya gitu ya, perbedaan format kita. Tetap saja pengertiannya itu adalah kecepatan menuju. Karena di bawah kasnya berarti yang atas yang paling tidak liquid lah. Yang paling tidak liquid, yang paling enggak susah berubah jadi uang. Karena aset tetap itu pun memang susah berubah jadi uang. Bukan susah ya, malah susah ya. Jual tanah aja lah kamu sekarang. Berapa lama baru bisa laku? Jual mobil aja belum tentu. Ya, saya dulu ingat ada mobil saya yang paling katanya paling paling gampang ini dijual Pak Ismi katanya ya kan. Saya punya Kijang dulu, Kijang tahun 96 sebelum kapsul. Kijang tahun 96 sebelum kapsul itu eh, asal ngomong ke bengkel gitu ya kalau ada yang rusak. Dia ngomong, oh ini gampang nih Pak Ismi, cepat kali nih laku nih, gitu lah ya kan, dengan harga yang cukup menarik, seri kira-kira kan. Tapi kenyataannya ketika kita mau jual, susahnya luar biasa. Yang nanya pun harganya separuh dari yang kita bayangkan. 50% dari yang kita bayangkan. Jadi bahasa liquid itu ya, bahasa liquid itu ataupun itu memang nyata adanya. Ya artinya kecepatan untuk merubah menjadi kas. Yang paling liquid ya tentunya kas. Karena memang dia sudah bentuknya dalam bentuk format kas. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, apapun itu akunnya, semakin ke bawah pastinya semakin tidak lancar alias susah berubah menjadi uang. Jadi kalau kamu anak akuntansi, kalau ditanya sama orang, lalu kenapa lah urutan neraca ini atau posisi keuangan ini kasnya di atas? Kok nggak mesti kasnya di tengah gitu atau di mana kan gitu ya? Nah, kamu udah bisa jawab, ya kan? Itu memang menunjukkan kecepatan berubah menjadi uang sehingga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, kan gitu. Jadi di sini ada beberapa teorinya, di sini disebutkan ada 6 apa nih? Adapun sumber penerimaan kas, ada penjualan tunai atas barang dagangan. Nah, sumber penerimaan kas berarti kasnya di debit atau di kredit? Di debit, Pak. Di debit ya. Karena yang kayak gini pun pas ujian tugas akhir, ujian skripsi, pas ditanya, ada mahasiswanya nggak tahu, blank dia. Jadi kalau kita jual barang, debitnya apa? Jual barang tunai, debitnya apa? Oh, dia. Janganlah kalian kayak gitu. Ya, jadi istilahnya ini yang memang sudah melekat seperti kita makan, minum dan lain sebagainya ya. Artinya, saya sih berharap seperti itu. Tapi ya nggak bisa disalahkan juga karena kalau yang namanya sidang, hati-hati bisa blank semua. Ya, hati-hati kamu bisa blank. Biasanya itu karena tidak ada persiapan yang cukup matang. Walaupun sebenarnya kalaupun ada persiapan sama aja, tetap juga deg-degan. Teringat saya dulu sidang kemarin itu tuh, lebih sakit jantung saya. Iya. Satu hari malam sebelumnya itu, malam sebelum sidangnya kan jam 9 pagi, hari Selasa kemarin itu. Hari Selasa lalu lah berarti ya. Iya, hari Selasa yang lalu. Oh, itulah kondisinya. Waduh, ada yang nelpon sebentar ya.
Kita lanjut. Jadi itulah ya. Jadi jangan sampailah yang pertanyaan yang sederhana itu menjadikan kalian jadi bingung ataupun gelap. Yang kedua, pelunasan piutang dari debitur. Ya, jadi ada uang masuk itu ketika ada tagihan kita ada memberikan sesuatu atau melakukan jatuh jasa pada orang, melakukan sesuatu lalu kita ada nunggu pembayaran. Itu namanya piutang. Nah, kalau kita ke piutang itu dilunasi, tentu namanya uangnya masuk. Lalu pengambilan utang pada pihak kreditur. Nah, jadi ketika kita mengajukan pinjaman, mengajukan pembiayaan, lalu dikasih uang sama yang mau mengutangi kita, nah, tentu uangnya masuk. Ya, makanya ketika utang bertambah, uang utang bertambah, uang Berkurang. bertambah. Hutang bertambah, uang bertambah. Ya kan? Hutang bertambah, uang bertambah. Karena kalau hutang itu uang masuk, tapi bukan pendapatan ya. Makanya banyak orang, nah fenomena apalagi kalau kamu keluarganya orang-orang PNS gitu ya, fenomenanya uang utang itu cair ataupun dia ngajukan kredit ke bank, ketika cair hutangnya itu dia menganggap sebagai pendapatan. Padahal itu sebagai hutang. Nah itu kadang-kadang makanya terkadang kalau mereka itu kalau udah hutang cair atau pinjaman dari bank cair, terus dia kayaknya foya-foya atau royal, ngasih salah lah dia itu. Karena itu adalah hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Boleh hutang Pak? Boleh, kan boleh hutang. Tapi untuk kegiatan yang produktif. Artinya hutang itu bisa kita ambil untuk nantinya kegiatan yang kita gunakan dari uang itu bisa membayar kembali hutang itu. Kan gitu ya. Jadi itu kalau hutang sih boleh saja. Ya, hutang sih boleh saja. Itu pun hutang itu kan salah satu indikator juga. Indikator kamu dipercaya. Ya. Indikator kamu dipercaya itu salah satunya adalah coba tes lah. Sebenarnya misalnya kamu ngetes ya bagi yang memang istilahnya bisa bayar dan hutang harus sudah disiapkan bayarannya ya. Paling tidak ya sudah jelas dari mana sumber pembayarannya. Artinya ketika ada usaha dan lain sebagainya. Ya coba kalau mau tes kamu dipercaya sama kawan atau enggak, coba utangin kawan itu. Percayain enggak? Oh ya enggak ya. Tapi ya dengan niat harus dibayar ya. Janganlah bilang enggak dibayar. Jangan utang dan niatnya enggak bayar. Lalu penambahan modal dari pemilik ya, pemenahan. Mungkin kalau kita pernah di pengantar akuntansi dulu awalnya, tentu di awal buka perusahaan tentu ada apa? Setoran dari pemilik katanya ya kan? Setoran dari pemilik, setoran dari ini. Nah, itulah dia, itu uang masuk tuh. Penjualan saham baru kepada pemegang saham. Nah, itu salah satu. Nah, itu jadi ada 5 di sini ya. Ini ada 5 sumber penerimaan kas. Dan yang 6 pun ada juga kok. Yang 6 itu adalah yang dan lain-lain. Nah, itu dia. Kok bisa gitu. Baik, ini komposisi kas menurut Pesaka nomor 2. Kas terdiri dari saldo kas, cash on hand, rekening giro, setara kas, cash and equivalent. Adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Oke. Baik. Inilah dia cerita kas, saya kira teorinya seperti ini. Ya. Bisa dibaca lah. Saya kadang-kadang kalau udah teori-teori ini apa juga sih ya, nggak biasa ya. Kita cerita teori aja. Kita cerita soal ya kan enak soal ya kan.
lebih enak ngerjain soal. Kas dan setara kas, nah ini dia. Ini agak penting kalian sebagai orang praktis, ini agak penting sedikit di poin ini. Jadi kesimpulannya yang termasuk komposisi kas adalah semua elemen yang dapat diterima bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Jadi ada salah satu ciri ataupun indikator kalau itu adalah kas. Ya, atau kalau disetor ke bank, banknya nerima. Nah, itu salah satunya. Adapun yang tidak termasuk kas, ini penting kalau kamu sebagai bendahara atau sebagai kasir ataupun apa nanti, ini kayak kas tapi bukan kas. Setara kas saja pun enggak. Ya. Yang pertama adalah itu deposito berjangka. Ya, karena tidak dapat diuangkan setiap saat tapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba saat jatuh temponya. Jadi di deposito berjangka itu modelnya seperti sertifikat ya. Di situ ada nominalnya loh. Di situ ada nominalnya. Ya, ada angkanya, RP 10 juta, RP berapa kan gitu ya. Ada angkanya. Ya kan? Dan itu memang harus disimpan. Karena memang kalau nggak ada itu pas waktu jatuh tempo kamu nggak bisa cairkan. Itu sangat berharga suratnya. Surat penting istilahnya ya, sertifikatnya. Makanya dia sertifikat. Nanti masuk ke marketable securities dia, bukan ke kas. Ya, itu bukan kas, dia ke marketable securities. Yang kedua B itu cek kosong. Cek kosong. Saya kira kemarin di pengantar akuntansi saya sudah tunjukkan cek sama kalian. Cek. Cuma cek kosong itu berarti ceknya kosong. Ya kan, kertas kosong itu aja. Bukan ya. Cek kosong itu adalah karena cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank. Berhubung dananya yang di bank sudah habis atau tidak ada. Itu cek kosong. Ya, cek kosong itu walaupun ada tertera nominalnya di situ, berapa angkanya, tapi itu bukan uang karena dia nilainya sudah tidak ada ataupun ceknya kosong. Jadi ini kalau perusahaan kalau sudah menggunakan menggunakan cek kosong, itu dia di blacklist nanti sama bank. Di blacklist istilahnya, daftar hitam. Artinya dia tidak boleh nanti dalam jangka waktu tertentu, kemanapun dia di Indonesia ini nggak bisa buka rekening. Nggak bisa buka rekening bank atas nama dia. Ke bank manapun. Nggak bisa. Kalau sudah di blacklist dari Bank Indonesia, dia nggak bisa buka rekening ke bank manapun di Indonesia. Diblok sama Bank Indonesia karena dia pernah menggunakan cek kosong ya. Jadi perusahaannya ya pastinya ya. Jadi terkadang ketika surat perintah bayar itu misalnya atau cek itu kan surat perintah bayar ya. Jadi ibaratnya kita perusahaan ini, kita di posisi perusahaan nih, kita membayar hutang kita atau membayar jasa yang kita terima dari seseorang lalu kita bayarkan dengan bentuk cek ya, dengan tanggal misalnya tanggal 2 September misalnya kan gitu ya. Nah, tanggal 2 September itu jatuh temponya di situ kita kasih. Nah, nanti orang itu tanggal 2 September datang ke bank, dia akan menerima uang. Kenyataannya di tabungan kita nggak ada uang. Jadi ketika yang menerima cek kita itu datang ke bank, nggak bisa dicairkan. Itulah namanya cek kosong. Ya, cek itulah yang namanya cek kosong. Nah, itu langsung direkam sama bank. Sebenarnya bank kadang-kadang baik. Biasanya bank itu diteleponnya lagi sama kita, Misalnya kalau yang kalau ini di lapangannya ya. Di lapangannya itu biasanya kalau yang mau mencairkan cek kita itu pagi, lalu kosong, diteleponnya tuh kita perusahaan kan gitu kan. Pak, ini ada yang cairkan cek, dana Bapak kurang, macam mana? Mau ditunggu Kak? Mau ada yang mau ditransfer kemari biar ditutupin kan gitu. Supaya jangan sampai kita kena blacklist atau cek. Biasanya bank pun nggak mau nasabahnya kena blacklist. Ada nggak dia cairkan sekian? Oke lah. Kita bisa aja buru-buru kita ke bank lain, transfer ke rekening itu supaya bisa
menutupi pencairan cek yang dibawa. Nah, itu kadang-kadang kan itu istilahnya gali lubang tutup lubang lah gitu ya, gitu kan, tutupan di situ. Nah, itu namanya, itu pengertian di lapangan yang orang pun jarang tahu itu ya, orang pun jarang tahu itu. Artinya ketika istilahnya pihak bank boleh nggak nelpon ke nasabah, itu enggak, belum tentu ya, enggak semua ya. Itulah pengertian cek kosong ya, pengertian cek kosong. Kalian di sini ada pernah yang mencairkan cek? Ada ya, mana tahu disuruh orang tuanya atau apa ya kan, aja disuruh cairkan cek, modalnya cuman KTP ya, KTP, nah bawa ceknya, cair lah itu, duit tunai kamu dapat. Mana tahu kamu jalan-jalan nanti ya kan, ketemu cek di jalan, ambil aja ya kan, ambil aja nggak apa-apa ya, nanti istilahnya bisa lah dicairkan. Siapa lagi yang buang cek ya kan, itulah kadang-kadang. Baik, nah ada lagi yang itu bukan uang ya, itu bukan cash. Ada cek mundur. Nah, cek mundur itu biasanya cek yang jalannya mundur. Ya kan? Ceknya jalannya mundur. Gitu. Cek mundur ini, cek ini tidak bisa diruangkan setiap saat. Disebabkan waktu jatuh temponya masih beberapa waktu yang akan datang. Ya saya tanya sama kamu. Cek itu jatuh temponya kapan? Sesuai tanggalnya. Kapan? Sesuai tanggalnya. Gak dengar saya minta. Sesuai tanggal yang tertera di cek, Pak. Ya, sesuai dengan tanggal yang tertera yang dicek. Artinya kapan dia betul-betul jatuh tempo? Ketika tanggal itu ya dituliskan, ya tanggal di hari tersebut dituliskan. Sekarang misalnya dia membuat cek, maka yang dituliskannya tanggal 31 Agustus. Jangan di luar dari sekarang. Kan gitu. Kalau di luar, kalau ke depannya atau jauh ke depannya, itulah yang namanya cek mundur. Jadi cek itu betul-betul dibilang minta itu bahwa jatuh temponya sesuai dengan tanggal. Cuman kalau cek aturannya, aturan konvensinya yang dituliskannya itu di tanggal, dicek di kolom tanggal, itu adalah tanggal ketika hari dia nulis. Gitu. Itu standarnya. Ya, itu standarnya. Jadi yang ditulis di tanggal cek itu adalah tanggal ketika waktu dia nulis, itulah dia. Hari ketika dia nulis, itulah dia. Jadi cek itu bisa dicairkan ketika tanggal hari nulis. Kalau sesudah tanggal itu boleh nggak dicairkan? Misalnya ceknya tanggal 31 Agustus. Lalu kita datang ke bank tanggal 2 September. Bisa nggak kita dapatkan? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oh iya, saya ada nguji rupanya. Ada nguji anak sidang. Siapa ini? Oh, Azmi. Azmi Awaluddin. Aduh, jam 9 saya ada nguji rupanya. Lupa saya. Ya udah. Nggak boleh ya tadi ya? Siapa yang bilang nggak boleh tadi? Saya, Pak. Iyalah, ya namanya aja belum pernah, Pak. Mana ya? Jadi kalau setelah tanggal 31 ya pastinya boleh. Ya, setelah tanggal dituliskan di situ ke depannya, kapan saja kamu sempat,
Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau ditulis tanggal 31 Agustus, kamu datangnya tanggal 10 Agustus. Nah, itu nggak boleh. Ya kan, nggak ada duitnya yang ianya. Tapi kalau, nah yang menjadi masalah di sini, yang menjadi masalah di poin ini adalah ketika ceknya itu sekarang tanggal 31 Agustus, lalu misalnya gini, ada orang minta bayaran ke kita. Ada orang minta, bayarlah ini katanya kan. Oke, kita bayar. Kita kasih ceknya. Ini cek ya. Ceknya tanggal 31. Cuman 31 Oktober. Kita kasih. Nah, inilah yang namanya cek mundur itu. Sekarang tanggal 31 Agustus. Kita kasih cek tanggal 31 Oktober. Ya. Itulah namanya. Nah, kalau di laporan keuangan kita ada cek seperti itu tanggal 1 September, nah itu tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Ya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Nah, karena dia jauh ke depan tanggalnya. Dan itu pun sebenarnya, nah ini ada yang satu lagi yang unik, lumayan. Tapi kalau cek mundur itu, cek yang tanggal 31 Oktober itu, kamu dapat nih, misalnya kamu minta bayaran ke saya atas apa gitu kan, apa upah ngetik ke apakah gitu ya kan, saya kasihlah upahnya misalnya 1 juta pakai cek, tapi ceknya tanggal 31 Oktober. Lalu kamu kan ada tabungan di BNI, lalu kamu setor tabungan ke BNI cek yang 1 juta itu sekarang ataupun ya tanggal 1 nanti lah, sebelum tanggal 31 Oktober kamu setor ke bank, mau nggak bank nerimanya? Mau, Pak. Mau, Pak. Tapi dia belum ada uangnya. Dia cek jatuh temponya ada Oktober. Makanya ini agak, ini yang saya bilang, ini pengertian yang ini yang agak apa, yang jadi agak banyak nggak sesuai di lapangan kan gitu kan. Betul memang minta itu, mau dia nerima. Cuma, karena ada cuma nih, cuma statusnya itu adalah titip namanya. Itu statusnya titip. Saldo kamu belum berubah. Saldo tabungan kamu itu belum berubah. Tapi bank sudah pegang itu ceknya. Nanti di Oktober baru langsung berubah saldonya, nambah 1 juta. Itu maksudnya. Tapi kalau dia diterima ya diterima. Cuman statusnya adalah titip. Ya, titipan. Nanti distempel tuh sama orang itu. Titipan katanya. Jadi jangan kamu berharap di slip storean, kan di slip storean kamu tulis nih. Nyetor 1 juta rupiah. Nah, nomor cek sekian kan gitu kan. Kamu store. Ya kan? Distempel sama mereka. Titipan. Saldo kamu enggak berubah. Ya, saldo kamu enggak berubah sampai tanggal 31 Oktober. Itu cek mundur. Prangko ya jelas lah, bukan. Ada kamu bisa bayar beli bakso bayarnya pakai prangko. Prangko masih ada kamu pakai prangko. Meterai lah, meterai paling banyak sekarang oke lah ya. Prangko, meterai itu mirip lah ya. Tapi kamu ke bakso misalnya, belanja bakso, belanja pecel, lalu bayar pakai meterai. Kira-kira orang jual baksonya itu mau nerima nggak ya kira-kira? Enggak, Pak. Ya, tentu tidak dapat diterima. Ya kan, sama di bank pun nggak bisa disetor. Nah, yang kelima itu overdraft. Overdraft itu gini. Kalau saldo bank kamu 10 juta misalnya. Ada uang kamu 10 juta kan? Saldo bank? Ada lah ya. 10 juta aja, masa nggak ada. Adalah saldo bank kamu 10 juta. Lalu kamu mau narik uang 12 juta. Kira-kira keluar nggak? Enggak, Pak.
Itu kan yang kamu bilang. Ini kejadiannya. Namanya overdraft. Saldo 10 juta bisa tarik 12 juta. Ya, itu ada terjadi. Ya, itu terjadi di lapangan. Makanya ada muncul di buku ini. Overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dengan jumlah yang melebihi saldo rekening giro perusahaan di bank, tetapi bank tetap membayarnya. Sehingga hal ini dilaporkan sebagai kelompok utang lancar. Ya, jadi kan secara umum di laporan keuangan kita kan rekening bank ini saldonya kan gitu kan, saldonya. Cuman ini karena dia overdraft bisa di situ Pak, bisa saldo 10 juta kamu bisa ngambil 12 juta. Cuma kan untuk orang-orang tertentu saja, enggak lah kayak kalian-kalian, ya kan? Oh, kalian-kalian nggak percaya lah bang, ya kan? Biasanya itu diberikan kepada orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi, ya. Istilahnya udah memang double lebihnya duitnya, cuman dia lupa dan mindahkan duitnya ke situ. Jadi istilahnya dipahamilah sama pihak bank. Tapi kalau kalian nggak bisa, tuh status kalian masih mahasiswa seperti ini nggak bisa. Saya pun nggak bisa juga overdraft itu orang-orang tertentu itu. Ya, jadi kalau orang-orang tertentu di bank itu kalau uangnya ditarik dari bank itu banknya tutup goyang gitu. Bisa kayak gitu, bisa. Contohnya yang sekarang itu misalnya Muhammadiyah itu, organisasi Muhammadiyah itu uangnya banyak sekali. Masih istilahnya masih baik kali mereka menempatkan dananya di bank umum konvensional. Kalaulah mereka komit untuk menariknya ke bank syariah semua, itu bukan banyak, itu berkuranglah uang-uang di bank syariah, bank konven itu. Sampai triliunan ya kalau orang. Jadi mereka sangat takut sekali. Orang bank sangat takut sekali kalau dananya ditarik. Dan seperti itu. Jadi mereka biasanya nah itu kembali ke pelayanan. Ke pelayanan. Jadi biasanya orang-orang yang punya uang banyak itu diberikan pelayanan yang enak. Kalau orang-orang yang bisa overdraft ini, dia nyetor nggak ngantri ya. Ngambil itu nggak ngantri ya. Dia udah ada ruangan langsung. Udah ada kopi, udah ada teh, udah apa. Ya kan, itu udah ada langsung mereka. Kamu kan nggak kelihatan kadang-kadang kalau ke bank. Ada yang nampak nggak? Ada itu, dia kalau dia nyetor, dia nggak ada antri-antri. Ya, nggak ada pernah antri-antri. Ya udah di dalam aja, ada ruangan. Ya, dihitungkan. Itu namanya ya VVIP lah. Ya, uangnya sudah banyak. Nah, itulah overdraft ya. Jadi overdraft itu bukan, walaupun di rekening kelihatan, tapi angkanya pastinya minus Pak. Iya minus. Di rekening bank minus dia sebentar. Pernah kamu nengok rekening bank minus? Itu ada. Ya. Minus dia. Tapi ini hanya kasus ya, hanya kasus, tidak lain dari yang lain. Berbeda dengan yang umum. Ini ada cerita tentang pengendalian kas. Nah ini yang namanya kas kecil, petty cash yang saya sebutkan kemarin, ya. Jadi ada pengertian petty cash itu. Petty cash itu, jadi kita di perusahaan itu ada yang namanya dana kas kecil biasanya dipegang untuk pengeluaran yang kecil, ya istilahnya seperti ya beli-beli perangko, fotokopi, beli-beli materai, pokoknya yang kecil-kecil lah itu disiapkan. Dan itu sangat relatif ya, besar kecil itu sangat relatif. Kalau di perusahaan yang saya pegang di Pekanbaru misalnya, dana kas kecil itu sebulan 5 juta. Ya, itu 5 juta itu. Ya kalau sebulan itu pasti hilang lah itu, habis lah itu 5 juta. Udah kecil kali lah sama mereka itu 5 juta. Ya untuk perintilan-perintilan, apakah beli pengepel, beli alat alat bersihan dan lain sebagainya, itu yang kecil-kecil gitu. Nah, itulah 5 juta sebulan.
Ya 5 juta sebulan. Itu relatif lah. Relatif sekali. Jadi besar dan berbeda-beda masing-masing perusahaan tergantung utilitas. Makanya. Nah, di sini ada sistem pencatatan dana kas kecil. Jadi dia berbeda dia. Ada model pencatatannya. Di sini ada yang model, nah ini yang paling sering ya. Paling sering dipakai itu adalah Impress system. Ini yang paling sering. Ya. Jadi ada saldo dalam akun kas kecil ya. Dia Impress itu tetap dia. Dia saldo kasnya itu tetap. Enggak berubah. Ya, disisihkan macam tadi lah, sebulan 5 juta. Nah, sebulan 5 juta. Jadi setiap terjadi pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, tetapi bukti-buktinya dikumpulkan dulu. Catatan hanya terjadi pada waktu pengisian kembali. Jadi pas waktu jadi bukti itu bon-bon kwitansinya itu di keep sama kasirnya, kasir kas kecil itu. Jadi ketika mau jadi setiap awal bulan dikasih 5 juta, full pegang 5 juta. Lalu sepanjang bulan dia kan membuat pengeluaran. Nah, buktinya itu di keep-nya, disimpannya. Berkurang kan, 5 jutanya berkurang kan? Berkurang sampailah sisanya berapa? Uangnya 1 juta misalnya. Tapi di akhir bulan berikutnya atau di awal bulan ataupun di akhir bulan di akhir bulan dia datang ke kas besar. Ya kan, ke kas besar. Kas besar ini sisa uang bulan ini bon-bonnya. Ya kan, ini sisa uangnya, ini bon-bonnya. Kan gitu ya. Bon-bon total nilainya ini, total nilai 2 ini 5 juta. Ya. Total nilai yang antara sisa uang dengan bon-bon yang dikumpulkannya, ditotalkan nilainya, angkanya 5 juta. Nah, itu. Maka si kas besar akan mengganti bon-bon yang ini aja. Bon-bon yangnya ini aja ya. Ini bon-bon yang ini yang bukan yang duitnya ya tetap dipegang sama si kas kecil. Dia akan mengganti yang bon-bonnya ini aja di akhir bulan nih kan. Baru dikasihnya uang, baru di jurnalnya nanti itu. Pengeluaran kas kecil di akhir bulan, di awal bulan berikutnya kas kecil jadi 5 juta lagi. Ya kan, seperti itu terus. Di awal bulan kasih 5 juta. Jadi di pertama lah, yang biasanya yang 5 juta tunai awalnya itu di awal-awal kali lah. Ya kan, di awal-awal kali, pertama kali membentuk kas kecil 5 juta kan gitu kan. Nah, itu udah ada jurnalnya 5 juta. Nah, begitu berjalan, Pak mesti akhir bulan Pak. Ya enggak juga sih. Ya mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak normal, kondisi-kondisi yang luar biasa. Nah, ketika di pertengahan bulan mau apa? Udah tinggal sedikit kali yang 5 juta tadi. Udah tinggal 500.000. Kalau tinggal 500.000 uangnya, berarti bon-bon atau kwitansi itu nilainya berapa? 4.500.000, Pak. Ya, 4.500.000. Dan harus 4.500.000 ya. Kalau enggak, ya berarti uangnya ada diambil sama si kasir dong. Ya kan? Jadi uangnya itu yang 4.500.000 itu nilai bon itu 4.500.000 dengan uang tunai sisanya 500. Kalau yang ini enggak 4.500.000 berarti si kasir yang ngambil duitnya harus digantinya. Misalnya gini nih, dia datang sama uang tunai tinggal 500.000. Bon-bonnya ketika dijumlahkan 4 juta. Maka kas besar akan bilang, saya ganti 4 juta saja. Yang 500 lagi sisanya itu kalau harus ganti tuh. Gitu. Sehingga uang total tetap 5 juta di akhir atau di awal bulan berikutnya. Dia tidak mau tahu, dia hanya ganti senilai
senilai yang 4 juta. Kalaupun si kas kecil cuma bisa nunjukkan uang tunai 500.000, dia harus ganti lagi cari lagi 500.000 lagi supaya bisa menggenapkan total 5 juta. Paham kira-kira di situ? Ini kalau kamu jadi bendahara, jadi kasir, seperti ini dia namanya impress system. Di perusahaan secara umum makai ini. Ya, secara umum di banyak perusahaan yang saya tahu, yang sudah saya jalani, semua pakai ini. Ya. Seperti itu. Ya, jadi itu kondisinya. Nah, saldo akun kas kecil baru berubah apabila terdapat adanya penambahan dana kas kecil atau terdapat adanya pengurangan dana kas kecil. Apabila terdapat di akhir periode belum ada pengisian kembali atas jumlah fisik kas kecil karena jumlah pengeluaran relatif masih kecil, maka perlu dilakukan adjustment terhadap jumlah pengeluaran kas kecil yang belum diganti tersebut. Kemudian jurnal adjustment tersebut perlu dijadwal balik pada awal periode berikutnya untuk mengembalikan saldo akun kas kecil pada jumlah yang tetap seperti semula. Artinya tetap harus jumlahnya sesuai dengan seperti yang semula. Yang kedua, sistem fluktuatif. Nah, kalau fluktuatif itu dia tidak begitu peduli. Artinya jumlahnya tidak ada batasan atau tidak ada ya menjadi ukuran berapa uang kasnya sebulan. Nah, ini ada contoh ini. Dana kas kecil. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan membentuk suatu dana kas kecil sebesar 100.000. Pengeluaran kecil dilakukan selama bulan X itu tanggal 4, pembayaran listrik 500.000, rekening telepon, pembayaran perbaikan meja, kayak gini yang kecil-kecil. Dana PMI, pembayaran pembersihan ruangan, pembayaran perbaikan AC, pembayaran minuman untuk tamu perusahaan. Nah, yang kecil-kecil kayak gini nih. Ya, yang kecil-kecil kayak gini nih. Inilah menjadi pengeluaran untuk dana kas kecil. Pengisian kembali tanggal 27 Desember dengan jumlah untuk sistem impress system sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran. Sistem fluktuasi 90.000. Nah, itu. Kemudian terjadi pengeluaran kas kecil lagi setelah tanggal berapa tadi? 27 Desember. Tanggal 28 Desember pembayaran ngecat dinding sama tanggal 30 Desember pembelian perangko lagi kemarin. Atas dasar transaksi tersebut di atas, perusahaan melakukan pencatatan dana kas kecil tersebut dengan sistem impress dan fluktuatif. Seperti itu. Kayak mana? Kan gitu ya, kita coba lihat. Ini kalau impress. Ini kalau impress nih. Ya, kalau impress system, jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Desember, ini pembentukan dana kas kecil ya. Ini pembentukan dana kas kecil. Debitnya kas kecil, kreditnya kas enggak ada bilangnya kas besar. Ya, enggak ada dibilangnya kas besar. Kas gitu aja. Ya, kasnya ya kas gitu aja. Tapi kalau kas kecil ada. Kas kecil, ada banyak istilahnya. Ada cash on hand, ada petty cash, ada dana kas kecil lah, gitu-gitulah. Baik. Pengeluaran kas kecil pada tanggal 4, 8, 6, 14, 16, 18, 24, dan 26 itu tidak di jurnal. Pada saat tanggal tersebut tidak ada jurnal. Pada tanggal-tanggal kejadian transaksi ini tidak di jurnal. Ya, tapi bukti-bukti pengeluaran itu saja yang dikumpulkan untuk nantinya menjadi bukti yang mendukung pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan kembali pada dana kecil baru dilakukan apabila pengeluaran sudah mencapai lebih kurang 70%. Oh, baik ya, 70% dari jumlah dana kas kecil semula. Jadi kalaupun 100.000 tadi, kalau 70.000 dari pengeluaran bisa di-request lagi. Ya, kadang-kadang tapi udah di perusahaan, udah terpakai pun kadang-kadang duitnya kasir baru bisa diganti. Nah, itu kadang-kadang begitu. Ya, macam-macam lah kejadiannya. Baik. Nah, apa kejadian tanggal 27 Desember?
Kan tadi tanggal awal pembentukan dan tanggal 27 adalah pengisian kembali dana kas kecil. Apabila kasir kas kecil akan mengisi kembali dana kas kecilnya, maka harus dikumpulkan dulu bukti-bukti pengeluaran yang ada dalam bentuk bukti-bukti pengeluaran dari dana kas kecil sejumlah 85.000 untuk pengeluaran dari tanggal 4 sampai 26. Tadi dijumlahkan ini. Yang ini dijumlahkan. Nah, ini 15, 25, 10, 2, 8, 15, 10. Kan gitu. Jadi jumlahkan totalnya mana tadi? Totalnya tadi 85. Ya kan? Untuk pengeluaran tanggal 4 sampai dengan 26 Desember. Karena jumlah pengeluaran lebih dari 70%, maka pengeluaran tersebut dapat diganti dengan pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembalinya seperti ini. Kasir kas kecil membawa bukti-bukti pengeluaran tersebut kepada bendahara atau kas besar. Kemudian bendahara memeriksa apakah bukti-bukti itu sah dan digunakan untuk keperluan perusahaan. Hal ini diperiksa karena terkadang-kadang kasir kas kecil menyelipkan bukti pengeluaran untuk keperluan pribadinya. Nah ya gitulah. Ya kan biasalah kadang-kadang. Ya kayak gitulah kondisinya yang ada memang itu betul. Yang ini memang betul seperti itu. Ya. Setelah bukti-bukti tersebut terjamin keabsahannya, bendahara menghitung jumlah uang dan bukti pengeluaran tersebut dalam soal sebesar 85.000 ke dalam soal. Uang tersebut 85.000. Atas dasar jumlah bukti pengeluaran sebesar 85.000 tersebut, maka bendahara menggantinya dengan jalan memberikan cek atau uang tunai kepada kasir kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil itu. Setelah mengganti pengeluaran dana kas kecil, maka bukti-bukti pengeluaran oleh bendahara diserahkan kepada bagian pembukuan akuntansi dan dijurnal sebagai berikut. Nah ini dia. Ada dibilang biaya kantor di debit, kreditnya kas. Ada bilang ya biaya macam-macam di kreditnya kas. Yang pasti kreditnya kas, enggak kas kecil ya. Kas. Ya, kreditnya kas. Dan debitnya macam-macam biaya ataupun kadang biaya kantor atau kadang apalah gitu. Totalnya tapi ya. Totalnya, total kwitansi atau total bon-bonnya. Oke. Ini untuk yang impress system. Pengeluaran tersebut bisa dicatat dalam masing-masing jenis akun apabila bisa menyiapkan jenis-jenis. Ya memang sih, makanya tadi debitnya itu ya tergantung lah. Kalau memang ada biaya listrik, ya udah masukkan ke biaya listrik. Kan gitu. Tapi intinya kas yang keluar adalah kreditnya 85. Debitnya tergantung jenis bon-bon yang ada. Kwitansinya masuk ke biaya yang mana. Kalau ada akunnya, kalau ada nama akunnya itu ya udah masukkan. Contoh tadi di sini ada biaya listrik misalnya, kan biasanya ada akun biaya listrik. Ya udah, debit biaya listrik 15.000. Ini contoh nih ya. Di posisi di sini nih, debit biaya listrik 15.000, lalu biaya lain-lain atau biaya kantor 70.000, kreditnya kas 85.000. Ya kan? Maksudnya. Yang ininya tetap nih. Yang ini tetap. Tapi yang ininya yang dipecah-pecah menurut akun yang ada. Ya, menurut akun yang ada. Itu jadinya. Oh iya, perlu saya ingatkan juga kalau kita latihan ini, kita pakai buku biasa saja. Nggak usah pakai buku yang besar-besar, nggak usah pakai yang buku folio. Kita pakai buku yang biasa aja, nanti kamu foto pastinya seperti biasa ya. Kalau ada latihan, kamu foto bukunya, lalu ditulis namanya masing-masing di setiap lembar bukunya. Di setiap lembar bukunya, kamu harus tulis namanya masing-masing. Ya, saya kira itu. Nah, di 31 Desember, pengeluaran setelah tanggal 27 Desember, ada pengeluaran lagi. Tapi belum diganti. Kan gitu ya. Belum diganti. Pada bulan Desember itu yang tanggal 27 dan 28 tadi, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang Berita duka kita. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Sabiruddin Tanjung atau Sabir, Si Sabir meninggal. untuk usia 73 Tua tahun, rupanya. Pak Sabir berarti. meninggal Pak Sabir meninggal. jam 7:30 Oke, baru tadi itu. akan dikebumikan Baik, setelah sholat asar. kalian lihat tadi di sini yang Alamat duka setelah pengisian lalu ada pengeluaran lagi 27, 28, 230 tapi belum sempat diganti. jam balik. Jauhnya itu. Innalillahi wa inna ilaihi Iya, saya kira dekat-dekat sini. Rupanya itu jauh di telah kota. meninggal dunia nama Sabiruddin Nah, Tanjung jadi di sini ketika atau Sabir, dalam bulan Desember tersebut jumlah relatif kecil, kurang itu 19.000 saja. Tetapi meskipun jumlah relatif kecil, pengeluaran tersebut tetap merupakan pengeluaran biaya pada bulan Desember. 30 Sehingga harus tetap dicatat sebagai biaya untuk bulan yang bersangkutan. Sedangkan pencatatan biaya baru dilakukan apabila sudah terjadi penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil. akan dikebumikan Untuk mengatasi hal ini, maka kasir kas kecil membawa bukti-bukti tersebut langsung ke bagian pembukuan pada akhir periode. Bagian pembukuan mencatat pengeluaran dengan adjustment ini. Yang 15.000 itu dicatatnya lagi. Ya, yang tanggal 27-28 itu dicatatnya sebagai, tapi kreditnya enggak nih. Kreditnya kas kecil ya. Bukan kas, tapi kas kecil. Ya. Setelah dibuat journal adjustment, maka bukti tersebut kembali ke kas kecil. Nah, nanti pas ketika di adjustment di ikhtisar laba rugi itu didebetkanlah dia. Ikhtisar laba rugi, kreditnya macam-macam biaya. Ini kan yang dana kas kecil. Ini kan dana kas kecil nih. Ya. Ini kan dana kas kecil nih. Maka ketika di jurnal balik, ini kok 100.000 ini. Iyalah, sorry. Ya betul lah, karena memang yang secara totalnya semua dibalikkan ke macam-macam biaya tadi. Baru nanti ketika di adjustment di reversing di jurnal balik munculkan lagi lah kas kecil ditambah macam-macam biaya di 15.000 di kredit. Ini biaya maksudnya, kreditnya ini biaya. Ya, tapi intinya sih artinya gini, harus kita tunjukkan juga biayanya itu yang 15.000 itu sebagai biaya bulan Desember. Kan gitu, sebagai biaya bulan Desember. Ya, ini untuk jurnal balik ataupun kasus kas kecilnya ini. Oke. Ini bertambah lagi seandainya. Kita sampaikan di sini aja sampai di jurnal balik yang 15.000 ini. Saya kira itu saya mau lihat dulu persiapan untuk sidang mahasiswa senior kalian. Ya, kita padakan dulu di sini, ya kita padakan dulu di sini. Nah saya harus baca dulu lah sidangnya. Nanti kalau nggak tahu apa yang mau ditanya, gitu. Saya kira itu. Kalau ada mau pertanyaan terkait dengan materi tadi, silakan dituliskan di grup WA. Ya, silakan dituliskan di grup WA, tuliskan pertanyaannya. Nanti kita akan coba jawab atau kita diskusikan. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.